Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan lihat apa saja sih ciri-ciri etnografi yang membedakannya dengan metode atau pendekatan lain. Yang pertama, etnografi itu cara kerjanya holistik dan integratif. Apa itu? Nanti ada penjelasannya di bagian berikut. Yang kedua, bersifat thick description. Yang ketiga, analisisnya bersifat kualitatif dan berdasarkan sudut pandang masyarakat setempat atau native point of view. Teknik pengumpulan datanya partisipan observer atau observasi partisipasi. Yang kedua, wawancara terbuka dan mendalam dalam waktu yang lama. Mari kita bedah satu persatu apa itu holistik integratif. Kalau teman-teman pernah mendengar holistik itu diartikan sebagai sesuatu yang menyeluruh gitu. Holistik itu adalah sebuah perspektif. Jika kita ingin memahami satu aspek budaya, maka kita itu harus mempertimbangkan keseluruhan aspek budaya tersebut. Misalnya kita ingin tahu mengapa satu masyarakat masih mempercayai ritual tertentu. Misalnya di masa pandemik ini ada masyarakat yang melaksanakan ritual tolak bala. Apa fungsi ritual tolak bala? Kita ingin tahu bagaimana makna, kemudian memiliki kode-kode budaya apa saja. Maka itu kita dalam penelitian etnografi itu harus juga memahami, mempelajari aspek-aspek budaya yang lain yang itu akan mendukung atau memberikan makna kepada akan memberikan makna yang holistik, yang terintegrasi kepada apa yang ingin kita teliti tadi. Misalnya tadi tentang ritual. Jadi di dalam etnografi, ketika seseorang melakukan penelitian lapangan, itu dia tidak hanya memahami atau mempelajari satu aspek budaya. Dia pasti akan mempelajari semua aspek budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contoh di sebelah kanan tentang bagaimana manusia, kemudian manusia itu memiliki aspek sosial, sistem budaya, sistem psikologi, sistem biologi, sehingga sampai pada sistem fisikal. Yang semuanya itu terkait satu sama lain. Nah, etnografi atau antropologi itu mencari mempertimbangkan bahwa aspek-aspek itu semua memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam memberikan makna pada satu aspek budaya, perlu mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang lain. Kemudian yang kedua, thick description. Artinya apa? Thick description itu dipopulerkan oleh Clifford Geertz ya. Dalam bukunya The Interpretation of Culture, salah satunya ketika dia melakukan penelitian sabung ayam di Bali. Nah, jadi thick description itu artinya bahwa kalau kita melakukan penelitian etnografi, bukan sekedar deskripsi saja, tetapi di dalam mendeskripsikan sesuatu itu harus mampu mengungkapkan kode-kode, sistem budaya, simbol, dan makna-makna sosial yang ada di masyarakat. Jadi di dalam text description ini aspek-aspek budaya itu tidak hanya apa yang tampak, yang kelihatan, tetapi menggali apa yang berada di balik itu semua, apa yang ada di dalam satu praktek budaya. Jadi menggali sampai lapisan-lapisan yang paling dalam untuk mengetahui pemaknaan budaya tersebut. Kemudian analisisnya bersifat kualitatif. Ini sebetulnya sama dengan ilmu sosial lainnya, walaupun mungkin saja ada juga
kuantitatifnya, tapi yang paling menonjol dalam penelitian etnografi itu analisis kualitatif. Analisis kuantitatif itu artinya data-data itu bersifat berupa teks, ya, bukan berupa angka-angka. Kemudian analisis yang dilakukan juga bersifat interpretatif, gitu. Selanjutnya, analisis yang dilakukan tadi itu berdasarkan sudut pandang masyarakat setempat. Itu yang membedakan etnografi dengan metode penelitian yang lain. Pada umumnya metode penelitian yang lain itu mungkin lebih mengedepankan sudut pandang penelitinya. Nah, di dalam etnografi yang menjadi titik utamanya adalah sudut pandang masyarakat setempat. Di gambar ini adalah contoh bagaimana karena metode ini pada mulanya dilakukan oleh Bronislaw Malinowski ketika melakukan penelitian di Kepulauan Trobriand. Di situ dia melihat bagaimana pentingnya sudut pandang masyarakat setempat untuk mengungkap makna budaya. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada yang namanya participant observation atau penelitian terlibat. Apa bedanya dengan penelitian non terlibat atau non partisipasi? Bedanya, kalau participant observation itu peneliti masuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadi bagian dari kehidupan mereka, terlibat langsung, mengamati dari dekat, tidak berjarak, bahkan sangat diperlukan adanya empati yang tinggi. Ada perumpamaan yang bagus di dalam antropologi ketika seorang etnografer pergi ke lapangan, itu ibaratnya seorang peneliti itu menempatkan dirinya seperti murid dan masyarakat itu adalah gurunya. Jadi ibaratnya seorang peneliti harus membawa gelas kosong. Lalu gelas kosong itu diisi oleh pengetahuan-pengetahuan, informasi, nilai-nilai yang dipelajari dari masyarakat. Jadi bukan orang peneliti itu, kalau seorang etnografer bukan orang yang sok tahu, tapi dia betul-betul seorang yang menggali kebudayaan masyarakat setempat dengan cara menempatkan diri sebagai seorang pelajar. Nah, itu berbeda dengan yang non-partisipan, di mana peneliti itu kalau non-partisipan berjarak, mengamatinya dari jauh. Penelitinya tidak terlibat. Nah, kalau etnografi itu penelitinya harus terlibat. Kemudian selain melakukan observasi pengamatan dari dekat, data di dalam etnografi juga didapat melalui open and in-depth interview, wawancara yang terbuka dan mendalam. Wawancara terbuka itu artinya seorang peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau masyarakat yang diwawancara, tetapi kemudian pertanyaan itu bisa berkembang sesuai dengan respon dari orang yang diwawancara tersebut. Nah, karena tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi, maka wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang-ulang dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Jadi di dalam penelitian etnografi itu proses wawancara tidak sekedar hanya datang 1-2 kali terus selesai, tapi harus betul-betul melakukan atau menggali informasi itu secara mendalam dengan cara wawancara yang berulang-ulang. Pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai sejarah etnografi. Terima kasih.